Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Sau di ruang CB. Nah, ini ada berita terbaru, tanggapan dari Mahfud MD, yaitu Ketua Konstitusi gitu kan. Nah, ini sebelum kita lihat videonya, coba kita lihat video yang lain buat kita referensi tentang podcastnya Om Deddy. Podcastnya Om Deddy itu kan kemarin sempat kontroversi juga. Coba kita lihat video kontroversi tanggapan orang tentang videonya Om Deddy. Saya 100% menerima orang yang LGBT. Perilakunya yang ditolak bukan orangnya. Dalam hal lain diterima, tapi perilaku seksualnya itu tidak boleh, itu harus dilarang karena diatur dalam konstitusi. Ini katanya Mahfud MD yang sekarang jadi Menteri Polhukam. Terakhir jadi trending topik di Twitter setelah diundang di podcast Deddy Corbuzier. Hal ini tentunya mendatangkan pro dan kontra sesama netizen. Ada yang kecewa karena melihat ini menormalisasi LGBT. Ada yang kecewa karena Raki dan bapak-bapak yang nggak tahu siapa namanya ini diundang, dikasih panggung, dinonton sampai jutaan orang. Ada yang kecewa karena podcastnya kok makin lama makin cari sensasi. Benar. Juga yang nggak fokus dengan orientasi seksualnya. Mereka mencoba melihat sisi positifnya, seperti public speakingnya, argumentasi yang ia sampaikan, dan substansi obrolannya. Dalam ruang publik, perdebatan adalah hal yang wajar. Tapi apakah wajar jika saling mencerca dan menghakimi orang lain karena merasa diri kita paling benar? Gue menolak keras dengan adanya LGBT, karena ini dilarang sama agama gue. Tapi apakah kemudian gue berhak untuk memaksakan kehendak kebenaran gue? Apakah itu menyelesaikan persoalan? Apakah kemudian sumpah serapahmu di komentar, di postinganmu itu bisa mendatangkan hidayah? Kita harus emang simpatible ya teman-teman. Manusia seperti saya, seperti kita, berdosa, nggak susah kok memanusiakan manusia. Tapi apa yang gue sesalkan adalah bagaimana tayangan ini dikemas dengan judul dan thumbnail yang bombastis. Nah, ya ini di iklim negara kita yang mayoritas menolak keras LGBT, plus literasi baca kita yang minim, masyarakat kita yang fokus dengan judul tanpa membaca isinya, kemudian berkomentar. Gue tahu ini strategi konten, tapi apakah sepadan dengan keributan yang dihasilkan? Gue selalu tekankan, sekecil apapun informasi yang dihasilkan, itu bisa mempengaruhi keputusan. Apalagi jika influencer yang punya followers sampai jutaan, kemudian tidak bertanggung jawab untuk mencerdaskan demi cuan. Sangat mengkhawatirkan. Gue tetap respect dengan semua konten Om Deddy Corbuzier. Tapi konten kali ini gue gak nonton full Om Ded. Tapi apakah kemudian gue berhenti nonton podcastnya, kemudian menyerukan untuk unsubscribe channelnya, atau ngatain orangnya? Enggak, ngapain? Buang-buang energi. Atau masih banyak yang bisa dipelajari di kontennya. Tapi harus pintar buat ngefilter mana yang harus ditelan, mana yang harus dimuntahkan. Bantu share biar makin banyak orang yang paham dan melek. Boleh debat tapi pakai adab ya. Kita boleh debat tapi pakai adab, dan kita harus pintar-pintar menyaring atau memfilter konten. Apakah ketika Om Deddy membuat konten yang satu bermasalah, yang lainnya bermasalah? Kan tidak. Kita harus emang benar-benar smart people gitu. Nah, ini tanggapan dari Pak Mahfud gitu tentang LGBT gitu. Video lama jawaban cerdas Profesor Mahfud. Kita tidak pernah menolak mereka. Ini yang asasinya dihargai. Dalam hal-hal lain dihargai, tapi dalam perilaku seksual itu tidak boleh. Dan itu sudah ada dasar konstitusinya. Ada yang mengatakan begini di forum. Lo katanya, itu orang homo, gay, lesbi itu kan ciptaan Tuhan. Ya benar, semua emang ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan mau kan mereka tidak LGBT. Kenapa harus dimusuhi? Sama Tuhan juga menciptakan iblis, tapi kita harus lawan iblis. Kan begitu logikanya. Keren bang. Jadi logika seperti itu nggak bisa dipakai. Tuhan menciptakan barang kotor, Tuhan yang menciptakan. Tapi jangan makan yang kotor, meskipun itu ciptaan Tuhan. Keren, dan bisa dicerna daging semua isinya. Ya benar, semua itu ciptaan Tuhan gitu. Tapi kita harus pandai-pandai mencernanya gitu. Apakah bisa kita gunakan atau tidak, apakah kita bisa pakai atau tidak, seperti itu. Apakah kita harus berteman dengan itu atau tidak, ya semua kembali ke kita gitu teman-teman. Dan podcast Om Deddy kemarin memang kontroversi juga.
Coba kita lihat komentar netizen, karena netizen kan biasanya pro dan kontra gitu. Ayo netizen, lindungi anak-anak kita. Is oke. Ini baru menteri yang cerdas dan bijak. Keren. Tumben bener. Wih. Dengar tuh. Jadi Komposer Official. Pak Mahfud penjelasannya asik banget. Ya keren. Daging semua isinya. Bertoleransi dengan perbedaan bukan penyimpangan. Oke, benar. Jadi kita harus berteman benar sama orang. Tapi kalau untuk penyimpangan orangnya itu kita harus jauhi. Sifatnya, karakternya gitu kan. Itulah makanya Tuhan memberikan akal dan pikiran biar kita tahu mana yang baik dan buruk. Oke. Tuh dengar Om Deddy Komposer. Ini emangnya Om Deddy dengar gitu. Sebagai seorang ibu dan memiliki anak, aku sangat mendukung statement Pak Mahfud. Nah, itu komentar dari netizen. Dan tadi udah ada penjelasan dari teman-teman semua tentang LGBT. Ya, kita kembali ke diri kita masing-masing gitu. Oke, itu aja informasinya. Nanti kalau ada info terbaru aku tetap upload. Mantap ya. Uhuy.